terus berganti. Waktu pun kian cepat berlalu. Kita butuhkan tempat yang tepat, penopang masa depan terbaik, menjamin kemudahan dan kenyamanan. Bangkal selalu memberi solusi di tiap ragam kebutuhanmu. Selalu setia melayani, mari melaju bersama dengan Bangkal Sel, memberikan banyak kemudahan, memberikan rasa nyaman dan aman sepanjang hari. Terdepan menginspirasi, kapan dan di mana saja, Bangkal Sel untuk kita. Akses cepat, pilihan tepat, terpercaya setiap saat, informasinya jelas akurat, update teknologi tiada henti. Kita adalah sahabat yang sehati, melaju bersama Bangkal Sel, meraih masa depan bahagia. Selalu setia melayani, mari melaju bersama dengan Bangkal Sel, memberikan banyak kemudahan, memberikan rasa nyaman dan aman sepanjang hari. Terdepan menginspirasi, kapan dan di mana saja, Bangkal Sel untuk kita. Selalu setia melayani, maju bersama, maju bersama Bangkal Sel. Selalu setia melayani, mari melaju bersama dengan Bangkal Sel, memberikan banyak kemudahan, memberikan rasa nyaman dan aman sepanjang hari. Terdepan menginspirasi, kapan dan di mana saja, Bangkal Sel untuk kita. Bangkal Sel. Bangkal Sel untuk kita. Setia melayani, melaju bersama. Kami akan selalu ada untuk Anda, memberikan yang terbaik sepenuh hati, dedikasi tanpa batas untuk berkarya, melangkah bersama mewujudkan mimpi, menjadi mitra yang terdepan, membangun Banua untuk Indonesia. Bangkal Sel terpercaya, Bangkal
melaju bersama. Halo, selamat pagi. Dengan customer service Bank Kalsel, ada yang bisa dibantu? Setia melayani, melaju bersama. Selamat pagi semua bakal solusi. Setia melayani, melaju bersama. Selamat pagi semua nasabah sehati, kami melayani dengan sepenuh hati. Mantapkanlah kita awali hari dengan bahagia. Dengan semangat tinggi kita Kalsel inspirasi semua, budaya layanan yang prima, teknologi tinggi, setia melayani, melaju bersama. Setia melayani, melaju bersama. Ringan bunganya, cepat prosesnya, jelas informasinya. Beragam produknya, aman investasinya, dan nyaman lingkungannya. Kalsel inspirasi semua, budaya layanan yang prima, teknologi tinggi, setia melayani, melaju bersama. Setia melayani, melaju bersama. Kalsel inspirasi semua, budaya layanan yang prima, teknologi tinggi, setia melayani, melaju bersama. Kalsel inspirasi semua, budaya layanan yang prima, teknologi tinggi, setia melayani, melaju bersama. Bersama. Setia melayani, melaju bersama. Obligasi, obrolan lintas generasi. Tidak terasa, waktu berjalan sudah di pertengahan tahun. Kita mulai berada di bulan Juni. Wow. Istimewa karena, Gin. Iya, ulang tahun? Betul, ulang Siapa? tahun beberapa teman kita. Dan Raisa ulang tahun kan? Di sana ada Raisa, di sini ada Raiso. Seorang Luar biasa cewek. sekali. Nah, ini adalah hari tanggal berapa, Gin? Hari ini? Tanggal? Hari tanggal apa guys? Hari. Oh, Sabtu. Dia ini tanggal 25. 15 hari lagi gajian. Nah, kita flashback ke 5 hari sebelumnya. Kita telah merayakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Wow. Tangan dong. Mana? Dan kita menyapa nih teman-teman kita, sahabat kita di Sobat Bank Kalsel ya. Masakan online yang lagi di kantor, kita juga sapa yang nonton live dari Yes, dan tentunya juga buat teman-teman yang mungkin lagi bisa jemput gitu kan di mobil lagi liatin kita di sini live di Instagram @bankkalsel yang sudah centang biru. Pokoknya buat teman-teman yang hari ini pengen tahu seputar lingkungan, apa cinta banget sama lingkungan, kita saranin jangan sampai diganti-ganti atau berhenti nonton live-nya ya. Betul sekali, karena untuk tema kali ini tema yang luar biasa kita angkat ya gini. Karena kita akan menghadirkan sosok generasi Banua untuk dunia. Wah. Dari sini kita akan tahu input yang luar biasa sekali ya kan, untuk penyelamatan lingkungan, penyelamatan bumi khususnya juga. Betul. Jadi jangan di skip untuk kali ini ya, pokoknya sampai akhir acara. Dan kita juga punya hadiah ya Gin. Tentu, setiap episode kita punya hadiah.
dibagi-bagikan buat teman-teman di rumah, tentunya dengan menjawab pertanyaan seputar obrolan kita hari ini. Itu caranya gampang, kita kasih tahu. Pokoknya jangan kemana-mana dulu. Betul sekali, dan pastikan juga kita berdua dan Yes. juga tim dari Obligasi telah melaksanakan protokol kesehatan yang sangat signifikan ya. Sudah Betul. kita sudah jaga kesehatan dari kita sendiri sudah juga. Betul, bisa sudah 6 kali suntik. Cuma apa suntikan dari Sudah makanan? saldo itu ya. Oke. Dan juga buat teman-teman di rumah nanti kalau misalnya mau ikutan bertanya sama narasumber kita yang spesial hari datang, bisa langsung komen di live kita hari ini tentunya. Ya. Nah, Oh, itu di samping ini karena iya, ini kan agak miring jadi landscape ya. Oke. Betul sekali, dan pastikan juga yang luar biasa ini kita berjumpa di episode ke-14 Yang kedua, tema kita hari ini adalah Satu Bumi untuk Masa Depan. wow, pikirkan masa depan. Umur sekarang udah berapa? Misalnya punya anak, pasti pengen kan anak-anak hidup ke depan itu dalam keadaan lingkungan yang enak, bersih, terus mendukung untuk kesehatan kita tentunya. Iya, karena apa yang kita kasih kan buat anak Betul. kita selain iman, ilmu, dan takwa, juga lingkungan yang bagus pastinya. Jumat Amin. berkah. Dan saat ini kita berada di Cit ya. Iya dong. Luar biasa PSSI juga ke sana, luar biasa. Terima kasih, tempat ini bagus banget, rindang banget. Banget, karena kita lihat di sini semuanya ada banyak daun, banyak bunga. Jadi kayaknya kalau datang ke sini nggak kerasa lagi yang panas-panas di luar itu ya, Cip. Jadi ya. Oke deh, dan buat teman-teman jangan kemana-mana, terus saksikan kita di Obligasi. Habis ini banyak yang seru, banyak yang ganteng, yang cantik ada nggak, Gin? Nantilah lihat ya. Iya. Itu kita suruh Nurul masuk sini ya kan. Oke deh, buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap saksikan Obligasi, obrolan lintas generasi. Kalimantan Selatan, sebuah tempat di mana kita merasa nyaman, ramah tamah, penuh persaudaraan. Alamnya kaya akan hasil bumi, merupakan anugerah tak terhingga, suatu potensi luar biasa bagi kesejahteraan masyarakatnya. Bank Kalsel hadir, berperan serta bersama pemerintah mewujudkan pembangunan daerah, membantu pihak swasta, membuka peluang usaha, menjadi bagian bagi masyarakat mandiri dan sejahtera. Bergerak bersama, menuju Banua yang mapan, mandiri, dan terdepan. Bank Kalsel setia melayani, melaju bersama. Obligasi, obrolan lintas generasi. Kalimantan Selatan, sebuah tempat di mana kita merasa nyaman, ramah tamah, penuh persaudaraan. Alamnya kaya akan hasil bumi, merupakan anugerah tak terhingga, suatu potensi luar biasa bagi kesejahteraan masyarakatnya. Bank Kalsel hadir, berperan serta bersama pemerintah mewujudkan pembangunan daerah, membantu pihak swasta, membuka peluang usaha, menjadi bagian bagi masyarakat mandiri dan sejahtera. Bergerak bersama, menuju Banua yang mapan, mandiri, dan terdepan. Bank Kalsel setia melayani, melaju bersama. Obligasi, obrolan lintas generasi. Gimana? Oke, balik lagi kita di Obligasi, Obrolan lintas generasi. Dari kan yang luar biasa nih, pokoknya hari spesial edisi di edisi ke-14 season kedua kali ini dengan maka untuk kita hadirkan juga tokoh yang luar biasa, inspirasi untuk Banjarmasin. Betul, ini kita coba sapa ya. Ini Baik. yang pertama nih, spesial nih, ada bapak, kakak, adek, abang, gimana nih? Mas udah
Kita panggil kakak aja kali ya. Di samping Gina nih ada kakak Denny. Terus ada wali kota bidang perencanaan wilayah kota dan lingkungan, aktivis juga. Tepuk tangan. Ada melengkapi juga. Jadi seperti Gina bilang hari ini tampannya banyak ya, ada 3 ya. Dong saya. Nah, kita hadirkan di tengah-tengah kita ini ada boleh panggil Bang, boleh merakyat sekali. Masih muda. Jadi nggak beliau ini sekali hanya ramah banget, baiknya baik. Luar biasa. Dan kali ini juga wakil semua ya, akhirnya menjadi wakil rakyat. Allah. Beliau adalah Bang Acim lengkap biasa manggilnya Bang Jal nih. Merupakan dari kota Banjarmasin. Boleh Itu menghadirkan orang-orang penting yang sibuknya schedule-nya pasti padat. Lagi dari Jumat. Saya kan sebelum kerjaan diselesaikan dulu nih, tapi hari ini disempet-sempetin ya kakak-kakak. Luar biasa. Tadi apa kabar Kak? Alhamdulillah kabar baik. Kesibukannya Kak? Kesibukan ini memang ada beberapa kegiatan sebagai anggota DPRD dan juga ada beberapa kegiatan yang bersifat sosial. Iya. Di antaranya saat ini kita sedang melakukan pendataan untuk renovasi musola-musola yang ada di Kota Banjarmasin. Masya Allah. Jadi dunia akhirat balance ya Kak ya. Insya Allah. Dan kalau kedepannya kan kita lihat dilanda COVID nih. Iya. Nah, bagaimana nih pola hidup, apakah berubah atau lebih menjaga kesehatan atau ada yang berubah dari? Ya, COVID menjadikan kita suatu kebiasaan baru ya. Suatu kebiasaan di mana tadinya kita tidak begitu peduli tentang kebersihan dan masalah itu jadi peduli. Jadi dengan adanya COVID ini ada satu musibah, tapi di satu sisi juga merupakan suatu pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Masya Allah. Ada hikmah. Hikmahnya banyak karena banget. pas sebelum COVID itu kita ngerasa ya kayak segala macamnya tuh digampang. Kan? Betul. Nah tadi Bang Jal di samping saya Kakak Dendi. Kakak Dendi kalau boleh tahu kesibukan selain jadi staf apa? Iya. Staf ahli. Ya saya tadi. Staf ahli muda. Jadi kesibukannya apa aja nih? Kalau di kerjaan sehari-hari sebetulnya ya waktu kuliah itu di aktivis lingkungan. Tapi sih justru malah lebih sering ke kamu gitu. Bermula dari awalnya Duta Lingkungan Hidup dari pemerintah Kota Banjarmasin juga programnya. Dari situ membuka wawasan, kesempatan banyak orang tentunya ya. Nah dari sana juga saya memulai mungkin interaksi dengan masyarakat dan ternyata ada melihat beberapa mungkin kesempatan buat dan ada kesempatan untuk bisa membuat suatu karya gitu lingkungan. Itu awal mulai lingkungan dulu umur berapa tuh Kak Dendi? Berapa ya 2011? Sekitar 22 tahun kalau nggak salah. Sekarang 17. Sekarang jadi mundur umur ya gimana. Tapi kayaknya ya kalau di umur-umur 20-an memang tunas-tunas baru gitu ya juga ya Kak Dendi ya Pak Rijal memang kayak kita ngelihat ada potensi muda bisa melakukan ketertarikannya. Tapi suka lingkungan kenapa sih Kak? Kalau di kalau dokter apa? Terus pas ternyata pas makin dari kecil tuh udah pengen jadi dokter, SMP, SMA gitu kan. Ternyata pas SMA kelas 3 itu ada berubah kayaknya nih jurusan teknik lingkungan nih menarik gitu. Memang udah ada ngelihat teman yang lain? Ada sih. Jadi memang ada keluarga juga yang dari teknik lingkungan. Ternyata tanya-tanya prospek kerjanya gimana, terus kegiatannya gimana aja. Ternyata pas udah kuliah banyak banget yang bisa dipelajarin dan kegiatan-kegiatan itu banyak terbuka. Kayak exchange ke luar negeri itu biasanya tema-temanya tentang lingkungan. Jadi dari situ ya ternyata makin passion dan di luar pembelajaran sih cari aktivitas terus gitu. Jadi akhirnya memang tersalur gitu ya. Betul. Jadi lebih ke passion sih. Kita terjun ke bidang apa segala macam yang digeluti oleh Kak Dendi ini memang arahnya ke situ, akhirnya menjurus sampai akhirnya benar-benar cinta gitu ya. Kalau Bang Rijal sendiri awal mula jadi cinta banget nih sama yang berbau dengan lingkungan, kenapa nih Bang? Jadi awalnya diawali tahun 2007 begitu kita pulang dari kuliah dari Jogja, kita kembali ke Banjarmasin, terus kita melihat kondisi kota, kondisi lingkungan di tempat saya tinggal itu
agak sedikit kurang nyaman. Nah, makanya berawal dari situ kita mencoba untuk menggerakkan para pemuda yang ada di situ untuk bisa membenahi lingkungan-lingkungan yang ada di tempat kita sebisa mungkin dan senyaman mungkin. Karena di awal-awal saya kembali ke Banjarmasin itu mindset tentang lingkungan itu masih sangat minim dipahami oleh masyarakat tentang bagaimana bahwa dengan menjaga lingkungan itu bisa membuat hidup kita nyaman, itu masih sangat minim. Artinya dengan kita menggerakkan anak muda di sini, kita mencoba mengkampanyekan bahwa suatu lingkungan itu bisa menjadi sangat nyaman apabila kita memiliki satu konsep kesamaan tentang bagaimana merawat lingkungan itu. Jadi ada timbal balik begitu lingkungan itu dirawat dan dijaga, mereka akan memberikan kontribusi yang baik terhadap kita juga. Menyadarkan hal itu ya sebenarnya. Mutualisme ya. Tadi kan Ajib sempat bilang nih bahwa Hari Lingkungan Hidup Sedunia jatuhnya di tanggal 5 Juni. Tanggal 5 Juni. Kalau kita boleh tahu sebenarnya sejarahnya jadi tanggal itu ditetapkan sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia itu apa? Mungkin dari Bang Dendi yang mau jawab? Oh iya, boleh. 5 Juni ya, hari 5 Juni itu Hari Lingkungan Hidup Sedunia ditetapkan itu sebetulnya kita sekarang udah peringatan 50 tahun ya. Ke 50 tahun. Oh, jadi misalnya udah 50 tahun ya. 50 tahun. Makanya kan temanya itu mengangkat lagi satu bumi kembali seperti dulu di tahun 1972. Nah, untuk yang pertama sejarahnya itu sebetulnya ya berangkat dari sekitar 10 tahun dari 60 sampai 70. Itu memang permasalahan lingkungan sudah mulai kelihatan karena kan revolusi industri terus-menerus ya. Semakin perkembangan teknologi, pertambahan jumlah penduduk dan tanpa disadari ternyata masalah dampak perubahan iklim itu mulai terasa waktu itu. Itu 50 tahun yang lalu ya, gimana sekarang gitu ya. Nah, dari sanalah tercetus ada konferensi tingkat tinggi itu diadakan di Stockholm. Kemudian negara Jepang dan Senegal itu mengusulkan bagaimana kalau setelah ini kita adakanlah sebuah peringatan gitu, mungkin setiap tahun momentum supaya mengingatkan kembali lah, mungkin merefresh kembali. Dan alhamdulillah sih sampai hari ini terus dicetuskan ya setiap tahun, walaupun mungkin sifatnya selebrasi, tapi sebetulnya dari situlah mulai apa saja yang setiap tahunnya harus dibenahi gitu. Betul, jadi pengingat gitu. Jadi pengingat gitu. Apalagi kita kan selama ini numpang istilahnya kan di bumi ini kan. Betul, ada kita numpang aja. Terus. Nah, kalau menurut Kak Rizal sendiri ini bagaimana sih memaknai untuk peringatan Hari Lingkungan di tahun ini? Ya, artinya dengan adanya Hari Lingkungan ini merupakan suatu kampanye di mana kita harus sama-sama bisa menjadikan permasalahan lingkungan itu sebagai permasalahan bersama. Kita harus bersama-sama menjadikan ini suatu fokus bersama untuk pembenahan terhadap apa-apa yang menjadi permasalahan lingkungan. Artinya ini tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri, harus ada kebersamaan. Nah, makanya momentum Hari Lingkungan Sedunia ini adalah suatu kampanye besar yang kita berharap dengan adanya hari-hari peringatan seperti ini bisa memberikan dampak lah terhadap kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Wah, jadi kayak benar-benar menumbuhkan lagi karena kita ngerasa sendiri gitu ya, Cim dan kakak-kakak. Kalau sekarang itu serak bisa. Air di depan ada. Tolong Nurul, Mas. Saya dingin-dingin gitu ya. Ini juga efek dari kerusakan lingkungan sebenarnya kan, panas kan kadang kadang di wilayah Belitung ini panas, di daerah Ayan itu hujan ya kan. Hujan lokal jadi ya. Betul, jadi kayak kita ngerasa istilah kalau dulu awal-awal tahun berapa ya kita global warming gitu kan. Kita lagi gencar-gencarnya sampai akhirnya apa dulu mohon maaf nih, kayak lampu motor aja kan dulu awalnya nggak nyala. Terus kan nyala. Pas nyala itu sempat di ini kan di demo lah bahasanya. Kenapa sih perlu dinyalain? Padahal itu kan bisa jadi pemanasan global dan lain-lain. Polusi juga ya. Nah itu jadi kalau memandang sekarang nih dari kakak-kakak ini gitu, gimana lingkungan kita sekarang ini? Sebenarnya lingkungan Indonesia ini dalam tahap apa sih, Kak? Iya. Mungkin dari boleh Bang dulu. Jadi ditambahin aja ya Bang ya. Karena ada yang senior soalnya. Kan Indonesia kan di dunia kan sedang mengalami 3 global krisis kan. Nah, itu mungkin bisa dijabarkan. Oke. Mungkin nanti boleh ditambahin ya Bang Rizal ya. Kalau kita memang masalah lingkungannya berangkat dari 3 unsur elemen ya. Jadi air, tanah, udara sebenarnya itu aja. Temannya Avatar berarti ya. Tapi memang loh kadang-kadang ini cerita dikit juga kemana-mana. Waktu staf muda wali kota kan bidang lingkungan gitu. Kita kan kemarin sempat musibah banjir ya tahun 2020. Itu katanya pas baru terpilih kita dilantik, malamnya udah dapat pesan dari netizen. Ini setelah ada staf muda banjir akan hilang. Dia mampu menghalau banjir. Dari air. Istilahnya adalah pemadam kebakaran. Orang kan mau kan banyu lah, dia menyedot banyu aja. Nah itu kalau kebakaran juga termasuk ya, karena dari banjir, kebakaran, kemudian transportasi juga termasuk. Karena itu kalau kita nggak bisa mensiasati peraturan lalu lintas suatu kota ya, juga mungkin Bang Rizal tahu banyak, itu juga jadi permasalahan karena berhubungan dengan masalah iklim
iklim. Betul. Kan polusi kendaraan Polusi udara, bermotor, suara. juga. Terus belum lagi kita pakai AC. Tapi mau nggak mau ya memang teknologi sekarang ya masih pakai AC, walaupun masih dikembangkan ya untuk yang ramah lingkungan. Jadi itu sebenarnya tidak bisa dihindari. Kemudian penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara misalnya. Kita bilang jangan lagi stop tambang dan segala macam. Ya mohon maaf, saya melihat dari bukan berarti mendukung, tapi juga berupaya untuk menciptakan terobosan gitu ya. Bagaimana penciptaan mungkin yang bahasa energi terbarukan sekarang dikembangkan. Kita masih pakai listrik gitu, masih pakai BBM, tapi boleh kita berniat untuk bisa lebih sebagai seorang aktivis kita lebih melihat sesuatu ini lebih dari sudut pandang tengahnya gitu. Kita sambil mengurangi misal gitu ya, kita pakai kendaraan bermotor tapi cobalah tanam pohon, cobalah kurangi penggunaan plastik, tidak anti tapi dikurangin. Jadi memang seimbang, diganti seperti itu. Nah di Banjarmasin sendiri masalah iklim sudah mulai terasa kan, panas juga, hujan banjir yang tidak disangka-sangka 50 tahun juga udah terasa. Betul-betul tidak terkira itu, tidak terkira sama sekali gitu ya. Dan parah ya kemarin itu. Kemudian juga masalah sampah hari-hari ya, ini udah bukan masalah lagi tapi udah over problem gitu yang harus ditangani. Ya beruntungnya di tempat pembuangan akhir Basirih memang ini di luar dugaan, seharusnya TPA sudah tutup, tempat pembuangan akhir itu sudah tutup di 2017, tapi karena memang ada bahasanya mungkin bukan bonus ya, tapi ada penurunan tanah, sampah itu turun, jadi kayak seolah-olah ada tempat lagi buat buang. Nah, karena kita mindsetnya masih buang bukan pilah sampah, bukan olah sampah gitu. Tidak mau repot. Ya saat ini masih kayak gitu. Jadi itu sih secara umumnya sampah, tadi banjir, kita mulai merasakan iklim juga pemanasan global, polusi udara. Kalau menurut pandangan ini Kak Rizal, kalau untuk Banjarmasin sendiri sih Kak, di mana sih yang mungkin paling berdampak untuk kerusakan lingkungan? Ya, kalau untuk Banjarmasin sendiri seperti kita ketahui, Banjarmasin ini kan luasannya sangat kecil ya, sekitar 98 km persegi. Dengan jumlah penduduk yang saat ini sudah mencapai 700.000 jiwa. Itu tentu dampak lingkungan itu sangat menjadi sesuatu yang sangat urgent untuk diperhatikan. Salah satu yang menjadi fokus saya dalam kebijakan-kebijakan yang ada di DPRD adalah penambahan ruang terbuka hijau. Di mana dengan jumlah penduduk sebesar itu minimal kita harus memiliki 11-20% ruang terbuka hijau. Yang saat ini mungkin baru terpenuhi sekitar 4%. Makanya kita berusaha agar kebijakan-kebijakan ini bisa benar-benar memprioritaskan tentang bagaimana lingkungan ini bisa terjaga. Coba kita bayangkan dengan jumlah penduduk sebesar itu, dengan luasan kota yang tidak mungkin bertambah 1 senti pun, artinya kita harus benar-benar bisa memanage agar lingkungan ini benar ditata dengan benar-benar. Bagaimana bangunan-bangunan itu tidak harus selalu bertambah. Yang perlu diperlukan itu adalah ruang terbuka hijau, daerah serapan, dan juga tempat-tempat yang akan dijadikan sebagai sumber oksigen. Nah, jadi itu ya. Jadi fokus kita dalam beberapa kebijakan yang ada di DPRD. Nah, selain itu juga bagaimana nantinya kami akan memfokuskan bahwa kita harus memiliki satu lintas generasi yang istilahnya itu peduli dengan sampah. Sampah ini bukan tentang jumlah dan oplahnya, tapi bagaimana kita bisa meminimalisir, mengurangi agar jumlah sampah tersebut tidak sebesar sekarang. Sekarang bertonton ini. Nah, bagaimana kita nantinya menanamkan mindset kepada para generasi selanjutnya bahwa dalam hal memilih suatu yang dipakai itu agar bisa meminimalisir sampah itu, supaya kita tidak kembali lagi pada permasalahan bagaimana mengatasi jumlah sampah, tumpukan sampah dan lain-lain, tapi lebih kepada mengurangi jumlah sampah tersebut. Saya rasa itu lebih efisien dalam hal menanamkan mindset pada generasi selanjutnya. Mengurangi sampah. Pasti banyak teman-teman di rumah ditanya gimana ngurangin sampah. Tiap hari ke supermarket, warung, beli belum lagi penggunaan tisu ya, dasarnya kan tisu juga kan. Nanti kita coba cari tahu gimana caranya ya Bang ya Kakak. Tapi setelah yang satu ini kita iklan dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Obligasi. Obrolan lintas generasi. Kalimantan Selatan, sebuah tempat di mana kita merasa nyaman, ramah tamah, penuh persaudaraan. Alamnya kaya akan hasil bumi, merupakan anugerah tak terhingga, suatu potensi luar biasa bagi kesejahteraan masyarakatnya. Bank Kalsel hadir, berperan serta bersama pemerintah
mewujudkan pembangunan daerah, membantu pihak swasta, membuka peluang usaha, menjadi bagian bagi masyarakat mandiri dan sejahtera. Bergerak bersama menuju Banua yang mapan, mandiri, dan terdepan. Bank Kalsel setia melayani, melaju bersama. Kalimantan Selatan, sebuah tempat di mana kita merasa nyaman, ramah tamah, penuh persaudaraan. Alamnya kaya akan hasil bumi, merupakan anugerah tak terhingga, suatu potensi luar biasa bagi kesejahteraan masyarakatnya. Bank Kalsel hadir, berperan serta bersama pemerintah, mewujudkan pembangunan daerah, membantu pihak swasta, membuka peluang usaha, menjadi bagian bagi masyarakat mandiri dan sejahtera. Bergerak bersama menuju Banua yang mapan, mandiri, dan terdepan. Bank Kalsel setia melayani, melaju bersama. Kalimantan Selatan, sebuah tempat di mana kita merasa nyaman, ramah tamah, penuh persaudaraan. Alamnya kaya akan hasil bumi, merupakan anugerah tak terhingga, suatu potensi luar biasa bagi kesejahteraan masyarakatnya. Bank Kalsel hadir, berperan serta bersama pemerintah, mewujudkan pembangunan daerah, membantu pihak swasta, membuka peluang usaha, menjadi bagian bagi masyarakat mandiri dan sejahtera. Bergerak bersama menuju Banua yang mapan, mandiri, dan terdepan. Bank Kalsel setia melayani, melaju bersama. Kalimantan Selatan, sebuah tempat di mana kita merasa nyaman, ramah tamah, penuh persaudaraan. Alamnya kaya akan hasil bumi, merupakan anugerah tak terhingga, suatu potensi luar biasa bagi kesejahteraan masyarakatnya. Bank Kalsel hadir, berperan serta bersama pemerintah, mewujudkan pembangunan daerah, membantu pihak swasta, membuka peluang usaha, menjadi bagian bagi masyarakat mandiri dan sejahtera. Bergerak bersama menuju Banua yang mapan, mandiri, dan terdepan. Bank Kalsel setia melayani, melaju bersama. Obligasi, obrolan lintas generasi. Berjumpa kembali di program Obligasi, obrolan lintas generasi. Kita sekali lagi menyapa untuk teman-teman kita yang saat ini mungkin lagi di kantor ya kan, menyaksikan kita sebagai Bank Kalsel lagi di jalan, betul kata Gina. Jadi sekarang ini lagi sudah sampai di rumah, masya Allah, bersiap untuk weekend ya. Padahal mau mandi, tapi nanti dulu kelarin obligasi, katanya baru mandi gitu kan. Dan juga kita yang setia bersama kita sampai akhir acara, kita punya hadiah berapa orang, Bro? 3 orang. Wow. Kita akan punya pertanyaan, nanti harus dijawab. Gimana caranya? Pokoknya tonton sampai habis. Betul. Ya kan? Dan jangan kemana-mana, disimak obrolan kita, karena pertanyaannya adalah seputar obrolan kita di hari ini dengan tema apa tadi? Nah, ayo. Satu bumi untuk masa depan. Nah, boleh tepuk tangan dulu dong. kalimat pendek aja ada apa? Ini gara-gara global warming. Jangan menyalahkan lingkungan. Itu Kak. Oke, siap. Nah, tadi kan sudah kita ada sebelum kita break tadi, masalah sampah, mengendalikan sampah supaya bisa dikurangi. Betul. Tapi sebenarnya apakah sampah ini bisa dikurangi sih? Mungkin dari Abang Rizal dulu.
Sementara kan Kandaya, saya menambahkan lagi nih pertanyaannya. Sementara kan Kanda kalau tingkat kehidupan manusia kan bertambah terus. Betul, manusia yang makin banyak, Gimana berarti ekosistem alam sampahnya sebenarnya? makin banyak. Sudah dijelaskan bahwa saat ini penduduk Kota Banjarmasin itu 700.000 lebih. Wow. Akan terus Bertambah. Sementara Kalau KB ada jalan, wilayah Banjarmasin betul. sendiri, Ya, untuk wilayah Banjarmasin sendiri luasannya 98 km persegi dan itu Yang sudah tidak terpakai? bertambah 1 cm pun. Yang sudah terpakai itu sekitar hampir 70%. Masya Allah, Artinya kalau umpamanya habis. kita motivasinya terus membangun dan kita tidak menyisakan untuk satu lahan bagi pengolahan sampah dan lain-lain, itu kan akan sangat tersita. Nah, terus terkait bagaimana caranya tadi mengurangi populasi sampah itu tadi, tentu itu kembali kepada mindset orang-orangnya. Nah, saat ini kita mungkin sudah harus melakukan regenerasi tentang generasi berikutnya yang benar-benar peduli tentang sampah ini. Mulai dari anak TK, SD, SMP yang mungkin di satu generasi nanti mereka menyadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari mereka harus meminimalisir sedikit mungkin membuat sampah. Umpamanya dari apa yang mereka beli, apa yang mereka konsumsi itu harus mereka utamakan bahwa ini menghasilkan sampah atau tidak. Misalnya kalau nasi kuning kada usah lagi membawa bungkus, bawa rantang dari rumah. Ya, itu Iya kan? satu solusi. sampahnya dari diri sendiri. Iya kan, betul. Jadi kita berharap ada satu generasi nantinya yang benar-benar bisa mengkontribusikan dirinya untuk bisa meminimalisir masalah sampah yang tadi. Karena kalau kita terus-menerus mengatasi terkait bagaimana cara mengolah, membuang, mengatasi tumpukan sampah dan lain-lain, itu akan menjadi suatu permasalahan yang terus-menerus tidak berlarut, tidak habis-habis. Karena ya tadi terkait minimnya wilayah yang ada di Kota Banjarmasin untuk tempat pembuangan sampah itu kan sangat tidak terkontrol. Saat ini kita membangun suatu perumahan tapi sama sekali tidak memikirkan di mana nanti orang-orang yang tinggal di perumahan itu untuk membuang sampahnya karena masih tidak disediakan. Betul. Ini kan akan menjadi satu permasalahan. Salah satu contoh ada 5 kelurahan yang cuma memiliki 1 TPS. Ini tentu saat dia membuang sampah itu akan sampai melembar ke jalanan. Iya. Ini kan akan menjadi suatu pemandangan dan juga menjadi suatu konsumsi kesehatan yang sangat tidak baik. Ini juga menjadi satu fokus kita terhadap bagaimana kita memanajemen tentang tata ruang itu tadi. Kita berharap semangat membangun itu bagus, tapi kita harus bisa memilih yang sediakan untuk ruang terbuka hijau, minimal mengimbangi polusi yang ada saat ini. Nah, Kak, untuk sendiri cakupannya Kang sebenarnya berperan penting itu siapa sih dari lapisan masyarakat itu? Sebenarnya kalau bicara tentang siapa yang paling berperan, itu dimulai dari diri kita. Dari diri kita lingkungan. Nah, baru kalau ini sudah bisa kita laksanakan, kita bisa skopnya lebih besar gitu kan. Memang dalam hal ini ada suatu peranan penting yang sangat penting menurut saya, yaitu kebijakan. Di mana kebijakan itu harus pro terhadap lingkungan itu sendiri. Jadi ada beberapa kebijakan yang memang harus motivasinya itu mendukung terhadap semangat penyelamatan lingkungan ini. Jadi memang kebijakan itu sangat berperan penting di samping kesadaran dari diri pribadi orang-orang yang ada di dalam lingkup tersebut. Disatukan ibaratnya harus benar-benar satu dulu nih ya kan. Aku tuh dulu kadang-kadang, ini maaf ya kalau misalnya kan bersilih berganti gitu. Awal mungkin gini, tapi udah kebijakan. Kebijakan berubah juga. Iya. Mungkin dari awal ya kita harapkan bisa satu tujuannya gitu. Ya, kan di situ ada yang namanya RPJMD ya. RPJMD itu kan rencana pembangunan yang jangkanya sepanjang 5 tahun. Nah, 5 tahun ke depannya di lebih jangka panjang lagi ada RPJMD. Di situ kita juga bisa melihat seperti apa sih arah pembangunan dan arah kebijakan ini akan diambil oleh pemerintah. Nah, kalau pemerintahnya berganti, kebijakan ikut berganti, itu yang memang menjadi permasalahan kalau basic dari pribadi masing-masing orangnya tidak memiliki mindset untuk menjaga lingkungan. Kalau pribadi masing-masing memiliki mindset untuk menjaga lingkungan, siapapun pemimpinnya, apapun kebijakannya, insya Allah satu tujuannya tercapai gitu ya.
jangan nggak usah satu visi misi lah. Tapi kita begini memikirkan bahwa ini ada satu risiko yang bisa kita tanggung bersama. Itu kan Entah siapapun itu ya. Yang penting balik lagi ke diri sendiri. Betul. Ini yang bertanggung jawab selain dari yang paling penting juga kebijakan kita masing-masing gitu kan. Tuan ini. Ikut serta juga ya. Nah, untuk diri sendiri nih terkait untuk Kota Banjarmasin sendiri, tadi kan ada sempat bilang ke banjir ya kan. Betul. Untuk pandangan dari sendiri untuk Banjarmasin, saat ini sungai seperti apa sih Kondisinya. Betul. Kalau kita bicara sungai ya, kita ini kan kalau ada macam-macam ya pendapat, ada dari tim ahli, itu dari aktivis lingkungan juga, kemudian dari instansi pemerintah juga. Kalau melihat dari kondisi das ya di daerah lereng sungai di seluruh Kalimantan, itu memang kalau melihat Kalimantan Selatannya sendiri, memang debit kita itu tidak cukup menampung ketika terjadi curah hujan seperti kemarin. Curah hujan kita memang yang biasanya rata-rata 50 mm per tahun itu sudah mencapai 119 mm per tahun. Jadi tampungan air sampai kalau nggak salah data yang kita ingat itu sekitar berapa miliar kubik gitu ya. Jadi memang overload lah ibaratnya. Gelas kan udah nggak mungkin nampung air di botol yang besar. Betul. Dari sisi mitigasi dan adaptasi adalah upaya untuk pengurangan langkah pencegahan sebetulnya. Nah kalau Banjarmasin kan kita memang berada 0,16 di bawah permukaan laut ya. Jadi kalau dari kondisi lahan sendiri rasanya wah ini aja udah di bawah air. Tenggelam. Itu udah pasti tenggelam. Nah, tapi kan kita melihat Belanda juga kan demikian serupa gitu ya. Selalu bicara negara-negara maju gitu ya. Kita melihat lagi potensi daerah kita, ada hal yang bisa kita lakukan, misalnya penampungan air hujan. Nah ini memang kalau dilakukan satu orang misalnya ya nggak ada apa-apanya gitu. Air hujan berapa banyak sih ditampung cuma satu orang kan nggak mungkin. Sekarang saya setuju dengan Marija tadi yang ke lintas generasi itu ke anak-anak muda gitu ya. Alhamdulillah sih Banjarmasin sekarang pemuda-pemudanya juga cukup aktif gitu ya. Kita bikin komunitas dan peduli terhadap lingkungan. Tinggal bagaimana mengarahkan segmentasi mereka ini maunya ke arah gerakan seperti apa. Fokus ke sampah, fokus ke iklim, atau fokus ke banjir atau air bersih gitu ya. Kalau kita galakanlah campaign sebanyak-banyaknya. Mungkin kita ya door itu gitu. Karena bercermin saya pernah belajar di Kota Bandung. Untuk bisa campaign itu selain door ya harus ya kalau sekedar campaign kita di media sosial itu tetap dilakukan gitu ya, di sosial media tetap dilakukan, tapi untuk dampak yang lebih memang harus door to door karena mereka kita kan udah tahu nih pilah sampah ada bak sampah 2 gitu ya organik, tapi tetap aja masih bingung buangnya gimana. Nah, otomatis tetap ya kalau Diri sama kayak marketing juga gitu. jalan kita menyadari itu, makanya memang harus langsung interaksi sama masyarakat. Nanti malah masyarakatnya sendiri yang penasaran dan tanya balik ke kita. Jadi feedbacknya nggak satu arah, mereka yang akhirnya bertanya. Nah, banjir tadi juga saya setuju dengan pembuatan misalnya tampungan air hujan melalui tandon. Air hujan itu kan notabene masih bersih ya. Kalau hanya mungkin tercemar sedikit lah karena dia ada melalui udara kontaminasi sedikit di atap rumah. Tapi kalau misalnya teknologi sederhana banyak sekali di sosial media, kemudian di website manapun banyak informasi, jurnal-jurnal juga akan kita lakukan campaign juga untuk bisa mengoptimalkan penampungan air hujan ini. Jadi setelah ditampung air hujan itu bisa buat siram taman. Taman seperti ini kan nih segar sekali melihat gitu kan, kita gunakan aja air sisa hujan, jadi nggak pakai air bersih gitu kan, jadi lebih hemat. Itu sih salah sebenarnya bisa buat mandi. Kalau dari lagi mandi. Iya. Nah, tadi ibaratnya kan dari sampah, kita ada kondisi sungai juga yang menarik sekali ya. Dan kita ada juga kan istilahnya sempat booming juga masalah bank sampah gitu. Nah, kita mau kulik juga nanti habis ini soal bank sampah ini sebenarnya kayak gimana sih gitu kan, karena kita sempat dengar-dengar dari bank sampah ini berarti bisa diduitin. Kan maksudnya kita bayar pakai sampah itu kayak kita nabung gitu. Jadi mungkin ini salah satu bentuk lingkungan dari keluarga gitu, di rumah tangga gitu. Nanti kita coba kulik, tapi setelah ini ya. Betul. Dan kita masih buka juga kesempatan yang ingin bertanya, boleh langsung. Adakah yang sudah bertanya? Kita buka di kolom komentar yang betul di sini ya. Kita juga punya hadiah. Ini mumpung luar biasa kayak ada waktu nih. Betul. Ini bisa ketemu, masya Allah luar biasa sekali. DPRD saya. Bilang kan ya. Kalau sudah pengen melalui media juga kurang rasanya berdampak, jadi harus memang turun ke rakyat. Nah, contohnya kita hadirkan wakil rakyat. Kita bersedia banget. Kalau gitu nanti kita akan sama-sama. Itu
kita harapkan kan. Betul, teman-teman Bang Kalsel juga mau ikut silakan. Pokoknya seluas-luasnya ya. betul. Baik. Oke, Gimana sampai kita aja? Kita akan beli Obrolan Lintas Generasi. Kalimantan Selatan, sebuah tempat di mana kita merasa nyaman, ramah tamah, penuh persaudaraan. Alamnya kaya akan hasil bumi, merupakan anugerah tak terhingga, suatu potensi luar biasa bagi kesejahteraan masyarakatnya. Bank Kalsel hadir, berperan serta bersama pemerintah mewujudkan pembangunan daerah, membantu pihak swasta, membuka peluang usaha, menjadi bagian bagi masyarakat mandiri dan sejahtera. Bergerak bersama, menuju Banua yang mapan, mandiri, dan terdepan. Bank Kalsel setia melayani, melaju bersama. Obligasi, obrolan lintas generasi. Balik lagi kita di Obligasi, obrolan lintas generasi. Gue udah familiar ya, obrolan lintas generasi. Jangan menggantikan nanti nih sama dua lu kayak apa? Lintas generasi. Apa tuh? Saudara generasi. Mungkin jatuhnya nih, ya dari aktivisnya langsung anggota dewan kita libur ya kan? Bujurnya kan harus. Jangan cicilan banyak sayanya nawa. Siapa kita dibayar? Oh salah nanti pakai bak. Oh di sini volunteer aja Kak. Iya kan salah. Agak apa yang penting Ini bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Oh, itu jadi amat jariah sebenarnya kan. Nah, ini sudah live, dia udah live nih. pander terus. Ayo kita buka pertanyaan kira-kira. Betul. Oke. Kita tetap tunggu pertanyaan dari teman-teman Bang Kalsel yang pengen tanya, langsung komen aja di live Instagram kita di @bangkalsel yang sudah centang biru ini, dan juga ditonton obrolan kita hari ini karena pasti akan ada kuis yang berdampak Anda mendapatkan hadiah. Luar biasa. Yang kayak limbah. Langsung itu ngomong ke masalah sampah tadi. Sampah, betul. Mungkin Kak Harizal ingin menambahkan, Kak, ini untuk Banjarmasin dikit-dikit tuh kalau hujan dikit banjir, itu banjir. Iya. Lagi permasalahan Banyu laut pasang. Nah, ini luar biasa banget. Hujan kada, apa kada, tapi Dulu di muka kantor kaca-kaca. Ya terkait banjir tadi, sebenarnya saya ingin bicara seperti ini. Saya beberapa waktu sebelum menjadi anggota dewan itu sering komunikasi dengan para senior yang mungkin sekarang sudah pada almarhum. Salah satu pesan yang disampaikan kepada kita adalah untuk generasi berikutnya itu agar bisa menjaga sungai, karena Banjarmasin itu sebagai kota yang jati dirinya adalah kota sungai. Kita sudah dianugerahi Tuhan drainase terbaik ciptaan alam, yaitu sungai itu tadi. Jadi sejarahnya kota Banjarmasin ini bukan kota daratan tapi sungai. Tapi dengan berjalannya waktu, berjalannya berbagai macam inovasi, akhirnya kita mencoba untuk menjadi kota daratan. Yang menjadi permasalahan berikutnya adalah kita melupakan bahwa sungai ini adalah instrumen penting dalam kehidupan di kota Banjarmasin. Udah tadi ya, Kak. Ya, sehingga sungai ini dilupakan, akhirnya terjadi penyempitan dan pendangkalan. Nah, inilah yang membuat begitu ada hujan sedikit, ada banjir sedikit, air di sungai itu tidak bisa menampung. Artinya kan akhirnya naik ke jalan. Nah, jalan terendam. Nah, sebenarnya kalau kita mau belajar dari pesan-pesan yang disampaikan para senior itu, yang ingin disampaikan adalah bahwa kita harus kembali ke jati diri kota sungai. Harus kembali kepada bagaimana kota Banjarmasin itu sangat tergantung kepada sungai. Dan kalau bisa sebenarnya transportasi darat itu sebisa mungkin diminimalisir. Seperti kata Mang Denny tadi, kan kita harus bisa meminimalisir. Coba kita membayangkan ada satu kehidupan yang mengandalkan sungai seluruhnya. Jalanan sepi, itu kan asik kan. Kayak zaman-zaman dulu kita sekolah naik kelotok, naik bukit. Ini jalan-jalan tidak terjadi kemacetan dan ya. Nah, sekarang kan sungai-sungai itu sekarang itu jadi kayak suatu pemandangan aja, bukan menjadi salah satu instrumen utama untuk menjadi transportasi. Saya berpikir bahwa kedepannya kalau ini kembali difungsikan sebagai alat transportasi kita,
minimal 20% aja orang di Kota Banjarmasin ini memanfaatkan sungai. Sarana transportasinya insya Allah di wilayah jalan di kota itu agak sedikit langgeng. Nah, apalagi kalau ini bisa menjadi salah satu sarana utama menjadi transportasi. Betul. Bisa mengurangi dengan adanya kesadaran itu, kita mencoba supaya bisa peduli terhadap sungai, terhadap bagaimana menjaga kondisi sungai itu, jangan sampai dicemari, jangan sampai dibuangi sampah, jangan sampai dijolimi lah. Karena kita jolim terhadap sungai, itu sungai akan memberikan yang negatif juga. Musuh hitungannya buat kita ya. Betul. Jadi jangan berpikir dengan kita membuang sampah, sampahnya hanyut itu menjadi masalah yang harus dirubah. Jadi kebanyakan kan saat ini kan orang buang sampah ke sungai, sampahnya hanyut. Betul. Nah, mereka berpikir bahwa ini permasalahan orang di Nah, sebenarnya ini akan menjadi permasalahan bersama saat sungai itu dangkal, padahal kita tahu sungai itu menjadi sumber utama dari berbagai kebutuhan yang ada di Kota Banjarmasin, salah satunya PDAM. PDAM kan salah satu sumbernya sungai. Begitu sungai itu airnya kurang bagus, hasil produksinya juga kurang baik, dan ini akan menjadi masalah nanti komplainnya Kota Banjarmasin. dari yang membuang sampah itu nanti yang komplain gitu kan. Jadi mereka itu seorang sampah duluan ke sungai, mereka yang duluan komplain. Betul. Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Doni nih, kita harus menambahkan nih, apalagi ini kan pengalaman juga Nanang Kota Banjarmasin juga loh. Banyak prestasi ya. Betul, satu prestasi ini. juga. Nah, untuk tanggapan nih sebagai Kota Banjarmasin ke sisi sungai. Betul. Kalimantan Selatan dari ujung ke ujung tuh ya kan sungai luar biasa sekali. Nah, gimana tanggapan juga menambahkan? Ya, tentang kita ciri khas Kota Banjarmasin kan 1000 sungai ya, itu jangan sampai pernah hilang karena itulah ciri kearifan Identik lokal. ya. Sangat identik ya Bang ya, apalagi dulu kita dan senior itu pasti tahu lah dulu kondisi kita seperti apa. Kalau sekarang anak muda kan kayaknya udah nggak pernah merasakan lagi tuh Bang, tentang sungai itu kayak gimana, transportasi hanya sekedar rekreasi sesaat gitu ya, Sabtu Minggu kalau ada pasar terapung, kayak gitu aja gitu. Pas ada momennya aja. Benar-benar hilang ya. Betul. Nah, kalau misalnya tanggapan saya sih dari sampah tadi ya, kita saat ini kan masih mindsetnya buang gitu ya. Kalau buang itu larutin di sungai memang hilang gitu. Nanti protes pada saat lagi banjir, itu benar ya. Betul. Sekarang cobalah kita ganti mindset, jangan buang sampah sembarangan, tapi pilahlah sampah sesuai kategorinya. Masya Allah. Jadi sudah itu yang harus dijadikan jargon kalau bisa di pendidikan di sekolah-sekolah gitu, SD gitu ya. Karena dari kecil itu kan lebih mudah kita mendidik, ditanamkan dari kecil. Nah, kalaupun terobosan-terobosan saat ini saya pikir juga udah banyak, dan ya alhamdulillah sih dari kami teman-teman komunitas juga kami mencoba untuk mengoptimalkan pengadaan bank sampah. Tapi yang mungkin di sini jadi terobosan kami coba untuk menerapkan bank sampah di masjid-masjid. Nah, karena tadi kan kata Bang Rija tadi optimalnya musola dan sebagai media dakwah ya Bang ya. Nah, kami berangkat dari sisi itu, sisi moral dan simpatisan masyarakat. Masya Allah. Kami coba waktu itu 1-2 kali buka, konsepnya itu ya mungkin nekat aja sih sebenarnya, nggak ada sumber daya apapun. Bahkan ke pengurus masjidnya pun, ini sampah mau di masjid gitu kan. Ini kan hal yang memang apa ya, nggak biasa gitu. Tapi kita nekat aja, niat baik, coba ketemu sama ketuanya. Ya udahlah, coba aja, ada tempat disediakan. Coba 1, 2, 3 kali, nasabah belum banyak. Masuk 1 bulan, minggu keempat itu langsung membludak, ada sekitar 50 nasabah. Rupanya pas kita tanya, mereka sebenarnya udah niat nabung sampah, tapi masih ngumpulin katanya. Jadi 1 bulan baru nabung. Dan itu kita perhatikan sampai 1 tahun, sekarang udah hampir 2 tahun ya Bank Sampah Jihad jalan. Sekarang nasabahnya udah lebih dari 160, dan yang menabung itu kita udah ngumpulin sampah lebih dari 3 ton. Itu tapi kategori sampah kering. Karena kita belum berani untuk terima sampah organik atau makanan. Takutnya nanti kita belum siap dengan apa ya istilahnya organizingnya, tapi sampah masuk takut bau atau kotor. Tapi kita tetap akan lakukan terobosan itu. Dan ini sebenarnya aksi nyata sebenarnya ya. Betul. Salah satu. Kita Ada yang komen. Oh, sip. Dari Instagramnya Junaidi 016. Nah, Om Jun. Jadi bagaimana pandangan kakak terkait hal ini? Apakah pemilihan sampah kita cuma percuma atau bagaimana? Jadi bagaimana pandangan kakak terkait hal ini? Apakah pemilihan sampah kita percuma atau bagaimana? Apakah ibaratnya itu tuh sia-sia aja nih kita ngobrolin sampah tuh, betul. Pemilahan. Ya, kalau misalnya kita sakit nih analoginya ya. Sakit apakah antar sakit lagi juga, apakah kita obatin, apakah kita ngambil vitamin? Otomatis kita tetap upaya kan untuk bisa sehat. Nah, demikian pula halnya dengan sampah. Kalau kita menghentikan pemilahan sampah itu, ya otomatis nanti sampah yang udah jadi masalah dari dulu ya akan menjadi problem lagi. Ya tetap aja, walaupun mungkin dampaknya ya secara kasat mata tidak terlalu terlihat, tapi data-data itu berbicara gitu. Misalnya pengurangan sampah, kita kan adanya Perwali nomor 18 tahun 2016 tentang pengurangan plastik di retail, itu memberikan dampak yang sepertinya kecil, 0,04%.
pengurangan sampah di tempat pembuangan air. Tapi ini kan ada data yang berkurang. Oh Tapi iya. itu baru plastik. Nah, organik kita sudah ada pusat daur ulang, kemudian dengan adanya bank sampah, kemudian TPS 3R, sebetulnya itu mengurangi juga. Jadi itu penting sekali. Nah, tolong dibantu juga dengan masyarakat ya. Mungkin pemerintah sudah punya program, misalnya mengadakan bank sampah, kemudian pusat daur ulang. Tapi mereka cukup kesulitan dengan pemilahan sampah di tempat. Karena perlu waktu yang sangat lama ya. Kita aja coba di bank sampah itu satu hari masuk 100-200 kg. Ini ada teman-teman kami juga nih yang di bank sampah suka ngeliput biasanya 200 kg ya. Semangat ya. Mereka memilah itu sampai 2-3 jam nggak selesai-selesai Mas. Masya Allah. Nah makanya ini gimana ceritanya 400 ton sehari Bang di Banjarmasin. Ya itu nggak bisa sembarang memilah-milihnya. Nggak bisa sembarangan. Walaupun tetap dari petugas akan memilah, tapi kan alangkah lebih baik jika masyarakat tetap membantu. Otomatis pemilahan lebih cepat dan pengurangan sampah juga lebih baik nantinya. Jadi itu sih. Kita Ada sama-sama kerjasamanya ya. Oke, mantep banget. Tadi kita udah ngobrolin dari segi Kota Banjarmasin dan lain-lain lah kondisinya sekarang gitu. Nah sekarang kayak Bang Rijal sebagai anggota DPRD Kota Banjarmasin juga, ada Dendi juga di sini jadi staf ahli mudanya dari Kota Banjarmasin gitu. Apa sih ada istilah 17 SDGs gitu ya sebutnya ya? Sustainable Development Goal. Nah kita mau tahu dong ada 17 gitu. Apa aja sih sebenarnya dari SDGs-nya Kota Banjarmasin? Ya. Boleh Bang. Boleh, Bang. Oke. Kalau kita sih dari lingkungan ya, bicara tentang lingkungan itu dari nomor 11 sampai 14 sih. Jadi ada tentang makanan gitu ya. Masalah pangan itu kan kita masalah di 2050 gimana caranya menghadapi krisis pangan. Kemudian tadi masalah iklim juga. Kemudian juga masalah keamanan itu juga termasuk kepada lingkungan, persampahan, energi terbarukan juga. Nah, kalau bicara untuk Banjarmasin kita jangan pesimis ya, walaupun kita mungkin kota yang masih tergolong berkembang gitu, tanda kutip, tapi tetap Banjarmasin ini kan salah satu-satunya kota yang hampir berada strategis di titik wilayah peta Indonesia gitu. Kita merupakan titik strategis kan kalau kata Pak Wali Kota Banjarmasin ya, Pak Ibu Sina bilang kalau peta itu dilipat, Banjarmasin nyaris berada di titik lipatan tengahnya itu. Tengahnya kan Palangkaraya kan ya? Ya, kita sangat strategis sekali. Makanya Banjarmasin ini menjadi pandangan juga dari seluruh dunia, apalagi Banjarmasin satu-satunya kota yang pertama menerapkan itu tadi pengurangan plastik di retail. Nah, jadi ini sangat penting sekali. Kalau misalnya kita melihat kepada SDGs, semuanya ya tetap kita lakukan tadi. Jadi pangan juga kita tetap jangan sampai menghilangkan lahan gitu ya untuk pertanian itu jangan sampai. Tadi juga kata Bang Rijal untuk bisa mengoptimalisasi ruang terbuka hijau. Itu banyak biasanya kita bisa tanam-tanaman sayur-sayuran ya Bang ya. Gedung. Yang paling ditekankan apa nih? Kalau tanaman sayuran sih lebih ke apa ya? Kalau di Bandung tuh ada istilah namanya buruan sae. Buruan sae itu kita bisa mandiri pangan. Berbudidaya ikan, biasa ikan lele gitu. Itu budik damber, budidaya ikan dalam ember. Jadi tanamannya tumbuh, nutrisinya dari kotoran air lele, airnya bersih balik lagi ke buat penjernihan air ikan lele. Kita bisa makan semua tuh. Tanam di depan rumah gitu. Bisa ke pasar lagi berarti. Manfaatkan lahan. Lebih hemat tentunya sih. Kalau nih Bang Rijal nih mau nambahkan mungkin. Ya, salah satu tadi yang dijelaskan oleh Bang Dendi tadi bahwa tentang kemitraan bagaimana kita bersama dengan pemerintah antara masyarakat dengan pemerintah itu memang harus memiliki satu visi bagaimana visi tingkat keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintah kota itu tergantung bagaimana masyarakat menerima konsep tersebut. Karena kalau itu hanya menjadi satu program yang tidak istilahnya itu tidak disambut baik oleh masyarakat, itu akan menjadi hal yang istilahnya itu bertepuk sebelah tangan lah rasanya. Jadi kembali lagi kalau ini ingin sukses dan memang menjadi satu target untuk bisa menjadi baik, ya harus ada konsep kerjasama antara apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi saling lah, kan? Harus ada ketersalingan. Wah, kalau jaga hemat, uangnya bisa buat nabung ya Bang. Tadi Bang ini makan tadi dari lele, dari tanaman yang kita tanam juga putaran di situ, makan hari-hari ambil di situ. Kalau bisa lagi ke pasar, laki kan bingung kan sakit kepala. Aduh, ibu rumah tangga banget ya. Kan? Tapi sebenarnya ini balik lagi ke pola hidup juga ya. Seperti misalnya mungkin yang dulunya naik motor bisa pakai sepeda atau sekarang kan bis kan juga rame kan, jadi fasilitas umum lah gitu kan, lebih memudahkan, hemat bensin. Terus juga lain-lainnya kayak di minimarket kan juga sekarang nggak boleh pakai plastik, tapi beli tas belanja, belanjanya setiap belanja say. Nah, lupa. Dan itu juga kalau nggak salah Kota Banjarmasin ya Pak Ibnu Sina itu yang pertama kali menggalakkan untuk tidak menggunakan
kantong plastik ya. Betul. Nah, itu. Kita paling pertama sih Paling pertama Indonesia. Indonesia. Kita tepuk tangan ya sih. Wow. Oke. Udah kece banget Dan nih dari dari kuisnya kita bacakan sekarang. Boleh ya. Kita bacakan sekarang. Yang pertama, Baik. Cim. Yang pertama adalah tanggal berapa peringatan Hari Lingkungan Hidup sedunia? Lihat sekali lagi, tanggal berapa peringatan Hari Lingkungan Hidup sedunia? Terus juga pertanyaan kedua, ini bagaimana cara mengatasi permasalahan lingkungan kota Banjarmasin menurut narsum kita tadi? Sekali lagi. Kan? Bagaimana cara mengatasi permasalahan lingkungan Kota Banjarmasin menurut narasumber kita? Dan ini jawabannya kita minta, bisa langsung direct message kita ya, di DM. Akan kita cari 3 pemenang. Untuk dua-duanya harus benar ya. Harus benar dua aja. Berarti tinggal tayangannya diulang aja ya kan? Iya. Oke. Dan mungkin terakhir nih dari baik. Closing statement dulu sebelum kita tutup ini, mungkin ada kesan dan pesan Harapan. di Hari Lingkungan Hidup sedunia ini. Betul. Mungkin dari Andy. Ya, kita udah 50 tahun ya memperingati Hari Lingkungan Hidup dan masalah lingkungan terus bertambah, penduduk makin bertambah, sampah juga tidak pernah berkurang, tapi bagaimana cara pengelolaannya? Kita pengen semua anak-anak muda gerak lebih masif lagi sih, lebih kreatif lagi, karena sebetulnya banyak teman-teman kita yang cerdas-cerdas, pintar-pintar, aktif-aktif. Cuman mungkin mereka bingung menemukan circle-nya aja sih. Menemukan wadahnya. Circle. Nah, kira-kira ada nggak sih wadah tampung? Harus kemana gitu? Kalau tempat-tempat sebetulnya jadi promosi program ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau kita jadi gini, di Staf Muda Wali Kota saya ada bikin inisiasi sih sebenarnya. Itu mengumpulkan anak-anak muda ya, jadi fresh graduate yang mahasiswa dari berbagai bidang pendidikan, supaya nanti kita bisa menciptakan ada program kampung iklim namanya 35 kampung iklim. Kita coba edukasi. Walaupun sebenarnya kita masukkan tentang lingkungan secara global, tapi di situ kan dengan banyak latar belakang, misalnya nih bikin bank sampah di masjid di RW mana, di kelurahan mana. Nanti dia bisa bantu tentang penghitungan ya, ekonomi ya nanti yang hitung. Kemudian legalitasnya bagaimana, yang bidang hukum. Kemudian di situ ada yang tentang kesehatan, berarti nanti yang dari Kesmas atau kedokteran. Kita bikin seperti itu. Jadi boleh nanti boleh bilang Instagramnya juga. Boleh follow ya di Instagramnya @ranger-energi-pembangunan. Ranger Energi Pembangunan. Jadi sekali lagi boleh diulang? Ya, Ranger Energi Pembangunan. Di Instagram kita. Jadi boleh semua kalangan masuk ya? Boleh semuanya. Untuk seluruh Indonesia? Untuk Indonesia mungkin dari jarak, dari idenya boleh. Boleh. Tapi main ke sini kita senang sekali. Komunikasi dulu lah ya. Siap. Oke, luar biasa sekali ya Dendi. Dan mungkin menambahkan untuk Kak Rijal sendiri? Ya, kalau saya sendiri ingin memberikan semangat kepada kawan-kawan yang saat ini bergelut di bidang prakarsa lingkungan itu untuk tetap bisa menjaga semangatnya dalam hal mengkampanyekan tentang pentingnya lingkungan hidup itu, karena mungkin kita tidak bisa merasakan dampaknya secara langsung, tapi minimal ini bisa menjadi warisan kita kepada generasi selanjutnya. Betul. Bahwa kita berharap di generasi berikutnya itu lingkungan ini bisa benar-benar dirasakan dampak baiknya. Jadi kalau kita tidak mulai dari saat ini, ya kemungkinan kita akan terus-terusan terlambat gitu. Jadi kita berharap kepada seluruh yang saat ini mencurahkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk lingkungan itu untuk tetap semangat, untuk terus berjuang, karena ini di satu amal jariah yang kita tanamkan untuk generasi berikutnya. Wow, luar biasa sih. Dan tentunya kita juga perlu dukungan yang penuh juga dari pemerintah setempat. Seperti itu kan? Ya kan? Oke deh. Wah, ada yang jawab kuis, tapi nanti ya di DM sama Nurul ya. Sekali lagi jangan lupa untuk kuis ya kan. Untuk langsung aja ke direct message kita di Instagram Bang Kalsel. Kita akan DM 16 tuh apa ya? 16 tuh apa? IG. Oh, IG. Oh, maaf. Masa untuk 16 orang pemenang ya kan? Untuk 3 orang pemenang langsung aja. Jadi jangan lupa tayangan ini dan akan kita umumkan di episode berikutnya ya. Yes. Oke, sekali lagi tepuk tangan dong untuk semangat kali ini. Kita terima kasih banyak untuk narsum kita. Dan juga Kakak Dendi di sini yang sudah hadir. Baik. Bunga-bunga dan alam yang sungguh amat cantik ini ya kan. Baik, terima kasih sekali, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Berkah, kerjaan diridhoi. Amin. Pokoknya siap berbakti untuk bangsa dan negara ya, terutama untuk Kota Banjarmasin. Betul Kita sekali. juga ucapkan terima kasih juga untuk Tante Harsana Alwa Orchid, luar biasa sekali untuk tempatnya. Cantik banget. Betul, terima kasih banyak. Dan kita juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan kita dari awal sampai dengan akhir. Tentunya buat teman-teman yang belum follow Instagram dari Bang Kalsel yang sudah conteng baru, jangan lupa di follow dulu, karena setiap minggunya atau setiap harinya juga kita akan update informasi-informasi terpenting yang ada di Bang Kalsel, dan juga akan tayang kapan nih obligasi, kapan lagi tayangnya ada di situ ya. Betul sekali. Kita ucapkan terima kasih banyak ya. Boleh kita closing?
Boleh. Mana suaranya? Oh iya. Oh, Oke. kawan hendak ajan habis ini. Oke, siap. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa untuk bisa langsung, ya kan, masih ada 3 pemenang. Nanti akan kita bagikan hadiahnya luar biasa sekali, Nurul ya. Baik, untuk sekali lagi terima kasih banyak Anda, terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih banyak. Kita berjumpa dan berakhir. Udah nih nanya, ini takut tembak pantul. Kan segini lah. Oke, pantul. Nah, itu kebiasaan dulu nih. Untuk sudah mencatat. Dalam waktu 3 detik. Oke, oke lanjut. Amun Handa pulang sana. Cakep. Yang bersinggah ke Mandastana. Cakep. Satu kata untuk kita semua. Cakep. Cintai bumi untuk kita semua. Jangan lupa tinggal aplikasi. Yeay. Terima kasih. Assalamualaikum. Bang, makasih banyak. Siap. Obligasi, obrolan lintas generasi. Kalimantan Selatan, sebuah tempat di mana kita merasa nyaman, ramah tamah, penuh persaudaraan. Alamnya kaya akan hasil bumi, merupakan anugerah tak terhingga, suatu potensi luar biasa bagi kesejahteraan masyarakatnya. Bank Kalsel hadir, berperan serta bersama pemerintah mewujudkan pembangunan daerah, membantu pihak swasta, membuka peluang usaha, menjadi bagian bagi masyarakat mandiri dan sejahtera. Bergerak bersama menuju Banua yang mapan, mandiri, dan terdepan. Bank Kalsel setia melayani, melaju bersama.